Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk, dan untuk mengetahui bagaimana jalannya Festival Jakarta Great Sale, hari ini kita akan bergabung bersama reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Amin Subarka di Plaza Semanggi, Jakarta. Ya Prama, bagaimana antusias masyarakat berbelanja pada siang hari ini, Prama? Ya Eliza, di minggu kedua berlangsungnya Festival Jakarta Great Sale 2015, saat ini memang saya berada di Lipo Mall Plaza Semanggi dan antusiasme warga tentunya semakin jam, semakin sore, semakin malam, semakin bertambah dan semakin meningkat. Memang hari ini merupakan hari pertama atau weekend pertama di bulan puasa. Karena itu manajemen Plaza Semanggi juga tadi mengatakan bahwa peningkatan pengunjung baru akan terjadi menjelang berbuka atau pada malam hari nanti. Dan untuk pada Festival Jakarta Great Sale di Semanggi sendiri memang akan diadakan Midnight Sale yaitu pada tanggal 10 hingga 11 Juli. Dan memang yang menarik Eliza pada Festival Jakarta Great Sale 2015 ini adalah Midnight Sale akan diadakan bergiliran atau tidak serentak, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga masyarakat Jakarta dapat memilih mal mana yang ingin mereka datangi. Tentunya ada waktu-waktu tertentu seperti di Grand Indonesia pada 26 hingga 27 Juni, di Mall Kelapa Gading 20 dan 27 Juni, di Plaza Semanggi 10 hingga 11 Juli, di Kota Kasablanka 4 Juli 2015, di Lipo Mall Kemang 27 Juli dan 4 Juli, di Pejaten Village 27 Juni 2015. Dan selain itu juga yang membedakan Eliza adalah bahwa di tahun 2015 ini Festival Jakarta Great Sale selain memberikan diskon kepada masyarakat terkait dengan penurunan harga di sektor sekunder atau di pakaian, celana, sepatu, dan lain-lain. Tentunya juga pada tahun 2015 ini akan diberikan diskon juga untuk 9 bahan pokok yang berada di 10 pasar tradisional di sekitar Jakarta. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali, mengingat memang selain memeriahkan ulang tahun Jakarta 22 Juni, ini juga dalam menyambut Lebaran nanti, Eliza, pada 18 Juli 2015. Dan telah tercatat dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, transaksi yang dicapai melalui Festival Jakarta Great Sale telah mencapai 2,9 triliun rupiah, di mana panitia menargetkan sebanyak 14,3 triliun rupiah hingga 12 Juli nanti. Namun ini 2,8 triliun ini tentunya masih akan terus meningkat. Diprediksi pada menjelang bulan Lebaran nanti transaksi akan semakin meningkat semakin meningkat lagi. Dan khususnya untuk di Plaza Semanggi ini banyak sekali penawaran menarik, Eliza. Selain beli satu gratis satu, beli satu sepatu gratis satu sepatu, ada diskon hingga 70%, dan juga voucher-voucher menarik jika Anda membeli dengan nilai atau nominal tertentu akan mendapatkan voucher gratis beberapa puluh ribu hingga ratusan ribu rupiah. Dan tentunya nantinya dipastikan akan semakin ramai lagi menjelang Midnight Sale pada tanggal 10 dan juga 11 Juli. Jadi jika Eliza belum sempat untuk mampir untuk berbelanja, tentunya bisa langsung mampir ke Plaza Semanggi sepulang kerja nanti, Eliza. Prama, ini nampaknya banyak sekali tawaran yang diberikan ya dalam Jakarta Great Sale kali ini. Baik, terima kasih Prama, pemirsa, reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Amin Subarka dari Plaza Semanggi, Jakarta. Baik, kembali kita lanjutkan dialog. Ya. Tadi Prama sudah menyinggung tadi mengenai Midnight Sale. Mbak Prita, apakah Midnight Sale ini selalu lebih murah dibandingkan dengan Jakarta Great Sale? Selalu lebih murah kah atau enggak? Oke, tergantung itemnya. Ada memang item-item tertentu yang lebih murah, tetapi ada juga yang sama. Nah, jadi memang kalau kita mau mendapatkan diskon, memang kiat bijaknya itu harus punya strategi. Nah, strategi itu adalah salah satunya kita riset terlebih dahulu. Jadi harga-harganya, iya, kalau kita mau dapat diskon, ya katakanlah sampai ratusan ribu, nggak ada salahnya kita riset. Tapi kalau diskonnya hanya 10.000, 20.000 sih, menurut saya itu tidak material ya. Nah, kalau beberapa jenis strategi diskon yang harus kita pahami itu ada yang memang diskon langsung, yang tadi misalnya harga dipotong 50%. Ada strategi kedua yaitu beli 3 barang lalu keempatnya gratis gitu kan. Nah, kemudian ada lagi
lagi yang strategi buy two get one seperti itu. Ada juga lagi strategi yang tadi yang misalnya 50% pembelian kedua additional berapa puluh persen. Nah, ini yang harus kita waspadai adalah untuk pembelian terutama yang kalau kita beli 3 gratis 1. Biasanya yang dia gratiskan itu adalah yang nominal transaksinya paling rendah. Nah, sehingga kalau ternyata Anda dengan segala pembelian, ini kemarin kebetulan saya mengalami hal yang sama ya. Jadi saya udah ikutan nih Jakarta Great Sale. Itu ternyata saya total pembeliannya ada 6. Dari 6 ini akhirnya saya mendapati bahwa yang harganya serupa itu ada 3 barang dan yang 3 barang lagi kelompok harganya berbeda. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan melakukan transaksi dengan 2 kali pembayaran, sehingga dari yang 3 kelompok barang ini saya bisa dapat 1 tambahan barang, lalu yang 3 kelompok barang lagi saya dapat 1 tambahan barang. Namun masing-masing ini akan mendapatkan gratis barangnya itu sesuai dengan kelompok harga masing-masing. Jadi habis bayar ngantri lagi gitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Ini salah satu trik ya supaya nggak rugi kalau kita lihat seperti itu ya Mbak Prita, dengan harga yang sama dengan mahal jadi masih dapat free-nya juga mahal. Betul. Jadi itu adalah salah satu strategi yang kebiasaan yang saya perhatikan itu untuk orang-orang yang berbelanja, terutama kalau kalap. Itu adalah ya udah deh biarkan saja. Lalu biasanya kasir ataupun salesperson kan juga mereka hanya melakukan sesuai dengan ininya saja, job desk-nya. Nah, itu biasanya nanti ya udah akhirnya kita membayarkan dengan benar-benar barang yang paling murah gitu, yang diskon, sedangkan yang lainnya lebih mahal. Ternyata itu bedanya bisa sampai 100.000 sampai 200.000 loh. Nah, itu rata-rata barang-barang yang diskonnya banyak, terus itu menguntungkan dari segi promo segala macam, itu barang-barang apa sih? Nomor 1 adalah alat rumah tangga. Alat rumah tangga ini kan pembeliannya kita juga jarang. Contoh kipas angin, panci, dan lain-lain. Ini kalau sedang ada diskon, manfaatkan. Karena sebetulnya ini mereka membuang stok. Karena akan ada stok yang baru. Ya kalau panci beda-beda sedikit kan nggak masalah gitu untuk new season dan lain. Nah, yang kedua biasanya adalah pakaian dalam. Karena pakaian dalam itu again bukan seasonal, tetapi pasti dibutuhkan, terutama kalau kita punya anak kecil. Karena kan anak kecil itu kan tumbuh kembangnya terus berjalan. Jadi orang tua kerap kali harus membeli mungkin dalam 1 tahun 2 kali. Nah, ini adalah momen yang tepat. Lalu sepatu juga demikian untuk terutama anak-anak, karena ya again mereka membawa perkembangan dengan size ukuran sepatunya. Nah, kalau orang dewasa, saya biasanya ngajaknya siasatnya adalah bergabung bersama teman-teman. Jadi supaya bisa memanfaatkan pembelian lebih banyak, itu kita coba cek siapa tahu ada teman kita yang juga memiliki kebutuhan untuk belanja barang yang serupa. Rame-rame gitu diajakin ya, tanya satu-satu tuh. Kali aja bisa ya kalau buy one get two bisa bagi 3 jadinya ya. Memang taktiknya seperti itu. Oke. Nah, ini terkait dengan pengeluaran juga nih Egan dan juga Mbak Prita. Biasanya nih ini kan jelang-jelang lebaran, yaitu adalah THR kan. Nah, ini kan mengurusnya bagaimana, dan mereka kadang suka kalap dengan akhirnya menggunakan kartu kredit aja dulu karena mikirnya nanti ada THR bisa ditutup seperti itu kan. Tapi ternyata pas udah THR sudah habis, kartu kredit membengkak, nih gimana untuk mengurusi pengeluaran itu, Mbak? Nah, jadi gini, kalau memang kita mau mendapatkan barangnya terlebih dahulu, takutnya kan ada yang gini ya, THR baru turun 2 minggu sebelum lebaran, udah mau mudik, barang udah habis, akhirnya mereka menyesal. Itu saya bisa pahami. Jadi kalau Anda memang mau melakukan pembelanjaan saat ini dengan bantuan kartu kredit, bukannya tidak boleh, tetapi berarti Anda sudah tidak punya THR lagi sebetulnya. Jadi kita mindsetnya adalah saat datang THR itu langsung digunakan untuk melunasi tagihan kartu kredit. Tapi ada nggak sih Mbak Prita presentasi dari THR itu yang berapa digunakan belanja? 50% buat belanja, nah, itu 50% idealnya buat... berapa sih, Mbak Idealnya Prita? THR itu sekitar 50% kita gunakan untuk keperluan lebaran. 50%? Ya, itu panganan, lalu hantaran, angpau, THR untuk orang lain, itu semua masuknya di situ. Untuk pakaian dan aksesoris usahakan tidak lebih dari 20%. Oke. Sisanya 30%? Nah, itu bisa macam-macam. Kalau Anda mudik, Anda bisa ambil dari situ. Lalu kalau Anda masih punya utang yang sebelumnya belum lunas, Anda bisa lunasi dari situ. Lalu kalau Anda mau investasi atau dana darurat juga bisa ambil dari situ. Sebenarnya masih bisa ya untuk menabung ya. Ya, ada celah banyak tuh 30% nih ya. Kalau itu belanjanya masih 50% atau 20% masih jangan lupa diri makanya. Jangan kalap. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini Mbak Prita dan Egan. Kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwisata.